Pas banget dia. Aduh, malah mereka keras. Potong langsung. Udah lah, gue lah. Terus, aku apa gue? Siap-siap tak ada jadi. Nah, kurang. Gue sih, gue sih. Lalu, nah, jadi soal layarnya sebelah, oke. Dari tinggi, saya di pos. Mana? Mau pos screen sing iki wae. Sambil ngirim. Bisa loh. Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi. Iki mbak tetapnya. Oh ya, ini iki sampean. Satu oke. Oh ya. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainuddin Adnan dengan PM 240106162. Dan saya Arinda Funia Fatmawati dari NPM 61. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari ekonomi pengantar dengan dosen pengampu Bapak Wahid Ibrahim dengan judul kompetisi monopolistik. Yang pertama, kompetisi monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang serupa tetapi tidak sama. Misalnya, contohnya itu kayak McD, KFC, dan Ricis. Mereka menjual produk yang serupa tetapi tidak sama.
Next. Kompetisi monopolistik juga menggambarkan sebuah pasar dengan sifat-sifat ini. Yang pertama, banyak penjual. Terdapat banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan kelompok konsumen yang sama. Yang kedua, diferensiasi produk. Setiap perusahaan menghasilkan produk yang setidaknya sedikit berbeda dari produk perusahaan lainnya. Jadi, bukannya jadi penerima harga, setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan menurun. Yang ketiga, bebas masuk. Perusahaan dapat memasuki atau keluar dari pasar tanpa halangan. Oleh karena itu, jumlah perusahaan pada pasar ini disesuaikan hingga keuntungan ekonomi menjadi nol. Lanjut. Selanjutnya adalah ada kurva kompetisi monopolistik dalam jangka pendek. Jadi perusahaan yang kompetitif monopolistik mengikuti aturan monopoli dalam hal maksimalisasi keuntungan. Jadi perusahaan memilih kuantitas saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Kemudian menggunakan kurva permintaan untuk menemukan harga yang sesuai dengan kuantitas tersebut. Pada plan LA, harganya melebihi total biaya rata-rata, dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Pada plan LB, harga di bawah total biaya rata-rata, sehingga perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan. Jadi, hal terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah meminimalisasi kerugian. Next. Selanjutnya adalah keseimbangan jangka panjang. Ini juga ada kaitannya dengan kurva sebelumnya, yaitu pada plan LA, perusahaan-perusahaan baru memiliki dorongan untuk masuk ke pasar. Masuknya perusahaan baru meningkatkan jumlah produk yang dapat dibeli konsumen. Jadinya, mengurangi jumlah permintaan pada perusahaan yang sudah ada di pasar. Dengan kata lain, keuntungan mendorong masuknya pelaku baru dan menggeser kurva permintaan perusahaan yang ada ke kiri. Saat permintaan untuk produk perusahaan yang sudah ada menurun, perusahaan akan mengalami penurunan keuntungan. Sebaliknya, pada plan LP, perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan dapat dalam pasar memiliki dorongan untuk keluar. Jadi produk yang dipilih konsumen menjadi lebih sedikit. Penurunan jumlah perusahaan meningkatkan permintaan untuk perusahaan yang bertahan dalam pasar. Dengan kata lain, kerugian mendorong pelaku keluar dan menggeser kurva permintaan ke kanan. Dan hal ini mengakibatkan perusahaan itu mengalami peningkatan keuntungan atau pengurangan kerugian. Keseimbangan jangka panjang juga memiliki karakteristik keseimbangan jangka panjang. Yang pertama, sep- seperti pasar monopoli, harga lebih marginal karena maksimalisasi keuntungan mengharuskan pendapatan sama dengan biaya marginal dan karena kurva permintaan yang menurun menjadikan pendapatan marginal kurang dari harga. Yang kedua, seperti pasar kompetitif, harga seperti biaya total rata-rata. Kesimpulan ini muncul karena bebas masuk dan keluar yang mendorong keuntungan ekonomi menjadi nol. Kedua karakteristik tersebut menunjukkan bagaimana kompetisi monopolistik berbeda dari monopoli. Selanjutnya adalah kompetisi monopolistik versus kompetisi sempurna. Terdapat dua perbedaan yang penting antara kompetisi monopolistik dan kompetisi sempurna, yaitu yang pertama ada kapasitas berlebih dan yang kedua adalah kenaikan harga atau markup. Kita kembali ke slide yang tadi dan melihat kurva ini. Kapasitas berlebih. Seperti yang telah dilihat, masuk dan keluar mendorong setiap perusahaan dalam sebuah pasar. Yang kompetitif monopolistik menuju sebuah titik singgung antara kurva permintaan dan kurva biaya total rata-rata. Pada gambar A, memperlihatkan bahwa jumlah keluaran atau output pada titik ini lebih kecil daripada jumlah yang meminimalisirkan biaya total rata-rata. Jadi, pada kompetisi monopolistik, perusahaan melakukan produksi pada bagian kurva biaya total rata-rata yang menurun. Gambar B memperlihatkan bebas masuk pada pasar kompetisi mendorong perusahaan untuk melakukan produksi pada biaya total rata-rata minimal. Nah, kualitas yang meminimalkan biaya total rata-rata disebut dengan skala efisien. Dalam jangka panjang, dalam
jangka panjang, perusahaan yang kompetitif secara sempurna melakukan produksi pada skala efisien. Sedangkan perusahaan yang kompetitif secara monopolistik memproduksi di bawah ini. Nah, perusahaan-perusahaan memiliki kapasitas lebih pada kondisi kompetisi monopolistik. Dengan kata lain, yaitu sebuah perusahaan yang kompetisi monopolistik berbeda dengan sebuah perusahaan yang kompetitif secara sempurna. Yaitu perbedaannya adalah dapat meningkatkan jumlah produksi dan menurunkan biaya total rata-rata marginal. Nah, untuk yang kedua adalah kenaikan harga atau markup. Nah, kenaikan harga di atas biaya marginal, yaitu perbedaan kedua antara harga dan biaya marginal. Untuk sebuah perusahaan yang kompetitif, seperti yang ditunjukkan pada gambar B, yaitu perusahaan kompetitif sempurna, harga sama dan biaya marginal. Harga sama dengan biaya marginal. Untuk sebuah Untuk sebuah perusahaan yang kompetitif monopolistik seperti yang ditunjukkan pada gambar A, harga melebihi biaya marginal karena perusahaan selalu memiliki suatu kekuatan di pasar. Pada keseimbangan jangka panjang, perusahaan-perusahaan yang kompetitif monopolistik beroperasi pada bagian kurva menurun biaya total rata-rata, sehingga biaya marginal berada di bawah biaya total rata-rata. Jadi agar harga sama dengan biaya total rata-rata, harga harus di atas biaya marginal. Yang selanjutnya adalah periklanan. Ketika perusahaan-perusahaan menjual produk terdiferensiasi dan menetapkan harga di atas biaya marginal, setiap perusahaan memiliki dorongan untuk memasang iklan agar dapat menarik lebih banyak pembeli terhadap produk tertentu. Nah, tentunya periklanan itu sangat membantu untuk memasarkan produk kita. Seperti kita memasarkan di koran, di radio, atau di televisi. Nah, itu pasti banyak ada iklan-iklannya juga kan. Nah, iklan-iklan sendiri ada kritikan dan ada dukungan. Yang kritikan adalah para kritikus periklanan berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan memasang iklan agar memanipulasi selera orang-orang. Banyak iklan lebih bersifat psikologis daripada memberikan informasi. Seperti iklan apa ya, yang di TikTok itu kan banyak iklan apa produk apa tapi nanti dibikin jokes gitu loh. Jadi lebih bersifat psikologis tanpa memberikan informasi apapun. Nah, yang kedua adalah dukungan periklanan. Para pendukung periklanan berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan menggunakan iklan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Nah, banyak kan yang di TV-TV, di radio, di koran, itu kan ada pasti ada iklan. Nah, itu memperkenalkan produknya dengan ada yang memperkenalkan jika meminum ini nanti akan ini. Komposisinya juga kan ada. Terus selanjutnya adalah merek. Nama merek memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas ketika kualitas tidak dapat dinilai dengan mudah sebelum pembelian. Dan nama merek memberikan dorongan kepada perusahaan-perusahaan agar mempertahankan kualitas tinggi karena perusahaan-perusahaan mempertaruhkan keuangannya dalam mempertahankan reputasi nama mereka. Nah, seperti seperti salah satu merek minuman bersoda yaitu Coca-Cola dan Pepsi. Nah, itu kedua perusahaan tersebut saling beradu di pasaran. Nah, tentunya ke antara segi rasa itu masih menang menurut saya Coca-Cola. Tapi jika segi untuk anak-anak muda pasti lebih pilih Pepsi. Nah, seperti itu. Kayak juga contohnya antara merek Honda, Yamaha, merek motor Honda, Yamaha, dan Suzuki. Itu kan bertarung sekali di pasaran. Nah, merek ini salah satu branding di sebuah perusahaan karena perusahaan itu ingin memperlihatkan bagaimana sih kita mem, memperiklankan produk kita tanpa tanpa memberitahu apa itu keunggulan dan kelebihan kayak seperti yang kita lihat ketika orang membeli sepatu Nike.
naik Dang atau Air Max atau naik Jordan itu pasti pikiran kita ketika kita melihat orang tersebut pasti mempunyai value yang tinggi. Kayak pasti orangnya itu orang kaya, kaya, nah orang punya duit, nah seperti itu. Pasti orangnya itu lebih bervalue daripada orang lainnya. Ketika orang lain hanya memakai sepatu biasa-biasa saja. Nah itu pasti juga membuat orang tuh pede jika mereknya itu branded, itu pasti memakainya lebih pede. Nah, kesimpulannya adalah kompetisi monopolistik merupakan gabungan dari monopoli dan kompetisi. Seperti monopoli, setiap kompetitor monopolistik memiliki kurva permintaan yang menurun sehingga menetapkan harga di atas biaya marginal. Seperti pada pasar kompetisi sempurna, terdapat banyak perusahaan yang masuk serta keluar mendorong keuntungan setiap kompetitor monopolistik ke arah nol. Perusahaan perusahaan yang kompetitif monopolistik memproduksi produk-produk terdiferensiasi. Setiap perusahaan melakukan periklanan untuk menarik konsumen ke nama merek perusahaan. Nah, perusahaan itu pasti mempunyai merek, merek, merek dagang atau merek suatu produknya. Nah, itu pasti merek itu untuk memperkenalkan bahwa ini loh barang punya saya. Kayak kayak misal HP ada Samsung, ada iPhone. Nah, Samsung mempunyai merek Samsung itu kalau jika Samsung tidak memberikan nama pada produknya, pasti orang-orang bingung dong. Antara ini HP apa, ini HP apa, namanya apa, itu pasti nggak tahu. Nah, itu salah satu keunggulan mempunyai merek. Terima kasih, selesai sudah presentasi kami. Jika ada salah kata, ada salah perbuatan, kami minta maaf. Dan terima kasih sudah memberikan waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Oh, suara. Oh, no, no. Bentar, bentar.